Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Bilangan pasal 15, teksnya ayat 22 sampai 41. Dan sudah dibagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 22 sampai 31. Ketetapan korban penghapus dosa tentang dosa yang diperbuat di luar pengetahuan. Paragraf yang kedua ayat 32 sampai 36. Hukuman tentang orang yang bekerja pada hari Sabat. Paragraf yang ketiga ayat 37 sampai 41. Arti jumbai-jumbai ponca baju orang Israel. Kesimpulannya, Tuhan memberi ketetapan korban penghapus dosa tentang dosa yang diperbuat di luar pengetahuan. Apabila umat berbuat salah tidak dengan sengaja, segenap umat mengolah seekor lembu jantan muda sebagai korban penghapus dosa. Kalau satu orang saja berbuat dosa dengan tidak sengaja, ia akan mempersembahkan korban penghapus dosa dengan kambing betina berumur setahun. Tetapi mereka yang berbuat dosa sesuatu dengan sengaja akan dilenyapkan dari tengah-tengah bangsa Israel. Kemudian dituliskan peristiwa tentang seorang yang mengumpulkan kayu api pada hari Sabat. Dia mati dengan dilontari batu-batu karena dia sengaja berbuat demikian. Dan Tuhan berfirman kepada orang Israel bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada punca baju mereka, supaya ingat perintah Tuhan melalui melihat itu. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan berfirman lagi akan mempersembahkan korban penghapus dosa untuk dosa-dosa yang diperbuat di luar pengetahuan, baik secara umat maupun secara pribadi. Tetapi ia berkata mereka yang berbuat dosa sesuatu dengan sengaja akan dilenyapkan. Kedua, Tuhan berfirman kepada Musa tentang seorang yang mengumpulkan kayu api pada hari Sabat. Orang itu pastilah dihukum mati. Segenap umat Israel harus melontari dia dengan batu di luar tempat perkemahan. Ketiga, Tuhan berfirman kepada Musa akan orang Israel membuat jumbai-jumbai pada punca baju mereka, supaya ingat perintah Tuhan melalui melihat itu. Artinya, Tuhan daripada hukum lebih mementingkan mereka bertobat, dan supaya itu Tuhan memberi ketetapan untuk seterusnya ingat tentang perintah Tuhan. Keempat, Tuhan berfirman, "Akuilah Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya aku menjadi Allah bagimu. Akulah Tuhan Allahmu." Ajaran tentang manusianya. Pertama, orang Israel pasti akan melakukan salah dengan tidak sengaja, melalaikan salah satu dari segala perintah Tuhan, sehingga mereka diampuni dengan mempersembahkan korban penghapus dosa, baik secara umat maupun secara pribadi. Tetapi mereka yang berbuat dosa sesuatu dengan sengaja dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya, karena mereka menjadi penista Tuhan. Kedua, ketika orang Israel ada di padang gurun, didapati seorang yang mengumpulkan kayu api pada hari Sabat. Itu sengajanya begitu, dan dia dihukum mati dengan dilontari batu oleh umat, sesuai dengan perintah Tuhan. Itu salah satu teladannya. Ketiga, orang Israel harus ingat perintah Tuhan melalui melihat jumbai-jumbai pada punca baju mereka, supaya tidak lagi menuruti hati atau mata mereka berbuat dalam ketidaksetiaan terhadap Tuhan. Dengan demikian itu, mereka harus menjadi kudus bagi Allah. Aplikasi hari ini. Pertama, jagalah perbuatan Anda supaya tidak berbuat dosa sesuatu dengan sengaja. Kalau telah berbuat salah tidak sengaja, segera bertobat. Kita harus ingat, tujuan Tuhannya bukan hukuman, melainkan menyelamatkan dan pengampunan. Sehingga kita harus segera mengakuinya dosa kita dan bertobat dan membayarnya upah kepada Tuhan pun dan kepada
sesama pun yang berbuat salah, itulah semuanya selesaikan persoalan ini. Kedua, tetap membaca Alkitab dan renungkan sehari-hari. Sama seperti orang Israel melihat jumbai-jumbai pada puncak baju mereka. Ketika mereka melihat puncak bajunya itu, namun kita hanya renungkan firman saja. Supaya ingat perintah Tuhan dan melakukan sesuai dengan perintahnya. Akhirnya pada praktik hari ini, introspeksi diri. Apakah berbuat salah kepada Tuhan atau sesama tidak sengaja pun? Kemudian segera bertobat kepada Tuhan sambil mempersembahkan sesuai dengan kemampuan Anda dan meminta ampun kepada sesamanya sekalipun berbuat salah dengan tidak sengaja, dan membayar upah secukupnya kepada mereka pun. Inilah salah satu ketetapan orang Kristen zaman ini. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.